Yang paling penting adalah pembenahan dalam konteks tadi ya, mewadahi potensi untuk kolaborasi antar para pemangku kepentingan yang nantinya diterjemahkan sebagai strategi diplomasi kita. Itu seperti apa? Mungkin untuk di wrap up ini obrolan ini sebenarnya cukup panjang ya. Tadi kita udah bicara soal komoditas, mengenai ketergantungan komoditas. Kita sudah bahas soal norma internasional, pengaruhnya bagi perdagangan juga, dan sekarang ada juga ditambah pentingnya kita untuk semangat recovery gitu ya, setelah meskipun belum fully dibilang pasca pandemi, tapi setidaknya sudah ada kayak arah untuk recovery gitu kan ya. Nah, sekarang lesson learn-nya tadi sudah disampaikan juga. Nah, sekarang kita harus apa gitu kan pertanyaannya, kita harus bagaimana nih selanjutnya. Kembali ke soal diplomasi komoditas sendiri, komoditas Indonesia, kira-kira kebijakan seperti apa yang seharusnya kita ambil gitu Mas untuk kedepannya dalam menanggapi isu-isu yang tadi kita sudah bahas gitu, mulai dari norma, mulai dari kepentingan kita untuk diversifikasi dari industri juga, dan juga untuk semangat recovery-nya itu tadi. Jadi kira-kira diplomasi ekonomi kita tuh kedepannya untuk komoditas ini seperti apa gitu? Ya, dari sisi domestik saya kira pembenahan perlu dilakukan di sana sini, dan yang paling penting adalah pembenahan dalam konteks tadi ya, mewadahi potensi untuk kolaborasi antar para pemangku kepentingan yang nantinya diterjemahkan sebagai strategi diplomasi kita. Itu seperti apa? Dan saya kira kehadiran Pak Jokowi kemarin di forum iklim maupun dalam rangka take over presidensi kita di G20 menjadi salah satu penanda bahwa kita serius dalam menangani soal-soal itu. Kita tidak hanya serius dalam mengoptimalkan kemampuan diplomasi komoditas kita, tetapi juga kita serius untuk sekaligus juga punya perhatian pada planet kita, begitu, pada environment, pada lingkungan, maupun pada soal-soal yang berkaitan dengan welfare, begitu. Itu saya kira yang menjadi titik tolak dari pembenahan sektor diplomasi kita di dalam negeri domestik. Di luar negeri tentu presidensi kita di G20 tahun ini menjadi saya kira bekal yang cukup ya untuk nanti kita ikut-ikut set up norma yang kita inginkan pada level internasional, begitu. Norma-norma yang utamanya nanti berkaitan dengan soal-soal penanganan pandemi, begitu. Atau yang juga menjadi agenda kita di presidensi adalah digital ekonomi. Bagaimana transformasi digital itu membantu segenap sektor yang lain, begitu. Saya kira itu harus kita manfaatkan betul presidensi kita di G20. Tentu dengan strategi yang berbarengan dengan level multilateral yang lain, terutama di WTO. Ada dua negosiasi plurilateral yang sedang berlangsung yang berkaitan dengan ekonomi digital, GSI on e-commerce dan GSI on Services Domestic Regulation (SDR) begitu, yang sangat berkait dengan bagaimana kita memahami transformasi ekonomi digital begitu dalam beberapa tahun ke depan. Dan tentu tidak boleh dilupakan apa yang sudah kita sepakati di level regional yang mega ya, RCEP itu. Bagaimana kita juga punya strategi yang pas untuk itu. RCEP kita tahu banyak dikritik karena kita dianggap terlalu tunduk pada kepentingan China di sana, sehingga kemudian ada usaha-usaha untuk countering dari negara-negara di luar China. Tapi kita punya posisi di sana bahwa kita memang ingin RCEP punya peran di sana, dan saya kira jangan dilupakan masih ada CPTPP walaupun kita bukan anggota, tapi kita pernah mencoba masuk ke sana. CPTPP ini kan
sesuatu yang berbeda dengan RCEP, lebih progresif. Jadi diplomasi ekonomi kita juga harus punya strategi yang pas untuk CPTPP. Dan last but not the least, ASEAN. ASEAN sudah punya banyak capaian, dan saya kira capaian yang paling mutakhir adalah dalam soal yang berkaitan dengan jasa. Gitu, kita sudah sepakat dengan kesepakatan ini untuk sektor jasa. Kita sudah menyepakati pendekatannya tidak lagi positive list tapi juga negative list. Itu artinya kita harus siap dengan strategi untuk menyiapkan sektor-sektor jasa kita di dalam negeri supaya bisa bersaing dengan sektor-sektor serupa di negara-negara anggota ASEAN yang lain, begitu. Oke, menarik. Mungkin one last question. Pertanyaan terakhir, tadi kita sudah bahas soal secara agenda, mungkin sudah terbaca jelas gitu ya, bahwa memang kita ada keinginan untuk segera beradaptasi gitu dengan berbagai macam perubahan yang ada di dunia internasional. Tapi kembali lagi kita soal komoditas itu tadi gitu. Kira-kira menurut Mas Riza sendiri, dari berbagai komoditas yang dimiliki Indonesia, kira-kira mana yang perlu lebih ditonjolkan lagi gitu ya di pasar global gitu, dan kira-kira bagaimana gitu Indonesia bisa excel di komoditas-komoditas tersebut gitu? Iya, saya selalu beranggapan bahwa to trade itu to manufacture begitu. Kalau kita berdagang, kita harus siap mengolah sesuatu begitu. Jadi jangan semata-mata berdagang apa yang nilai jualnya dari waktu ke waktu turun begitu. Tapi berdaganglah di produk yang nilai tambahnya dari waktu ke waktu meningkat. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan manufacturing begitu. Basis dari manufacturing adalah inovasi. Jadi inovasi itulah yang perlu menjadi titik tolaknya, dan fokus dari atau kunci dari inovasi tentu saja adalah sumber daya manusia begitu. SDM yang macam apa yang perlu kita perlukan? SDM yang tadi saya bayangkan yang sudah siap dengan mengakumulasi pengetahuan. Artinya kita bicara sinergi, kita bicara collective competitiveness, daya saing yang kolektif. Bagaimana daya saing individu-individu ini berpadu begitu. Itulah yang nanti kita perlukan di dialog antar pemangku kepentingan yang basisnya sektor atau komoditi kunci begitu. Dan saya melihat digital ekonomi adalah kuncinya itu di sini. Untuk yang lain-lain juga nanti ya, untuk nanti punya impact ke manufacturingnya sendiri maupun untuk yang tadi basisnya masih natural resources begitu. Oke, baik, terima kasih Mas Riza. Itu mungkin conclude dari seluruh pembicaraan kita yang sangat kompleks terdengarnya, tapi semoga ada banyak sekali ilmu baru dan mungkin inspirasi bagi trade mesh di rumah yang mungkin sebelumnya belum terlalu kebayang nih ingin menyentuh isu-isu perdagangan internasional, tapi kita sudah menghadirkan bahwa ada sangat banyak ya ternyata isu-isu yang terlibat dalam perdagangan gitu. Ada soal norma, soal perkembangan dari komoditasnya sendiri, soal diplomasi, lalu soal bagaimana bisa recovery, dan sangat banyak gitu ya turunannya. Dan semoga trade mesh di rumah bisa belajar banyak dan juga mengambil bagian gitu ya dari dari agenda diplomasi ekonomi Indonesia untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya dan bisa membantu Indonesia untuk lebih maju lagi. Begitu. Demikian Trade Mesh podcast Starting Point episode kelima. Saya Tiffany Tiara. Saya Riza. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ya, baik. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.